Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amalia Dwi Rahmatika dengan NPM 2019-1032-5343. Lalu ada Awalia Mumpung-Ningrum dengan NPM 2019-1032-5386. Dan yang terakhir ada Dini Amalia Putri dengan NPM 2019-1032-5372. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai 4 potensi unggul Indonesia dalam 10 tahun mendatang. Pernahkah kalian berimajinasi seperti apa ya Indonesia di masa depan? Indonesia adalah negara yang memiliki potensi dan kapasitas yang ikut menentukan tatanan dunia secara geopolitik maupun ekonomi. Dilansir dalam sindonews.com, sebagai salah satu negara emerging country dengan pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, Indonesia diprediksi bersama negara-negara BRIC akan mendominasi PDB dunia dengan share lebih dari 50% pada tahun 2025, di mana PDB per kapita diperkirakan akan mencapai sekitar 15 US dollar loh. Lalu, kalian sudah tahu belum sih apa saja potensi unggul yang dimiliki Indonesia untuk menghadapi dunia di 10 tahun mendatang? Kalau belum tahu, yuk sama-sama kita simak penjelasan yang telah tim kami rangkum berikut ini. Pertama, potensi wisata bahari. Wisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata yang menyajikan keindahan laut, alam di sekitar lautan, ikan hias, biota laut, dan terumbu karang. Mana tempat yang paling tidak bisa dilewatkan? Selain menikmati pantai yang sangat luas, debur ombak, serta keindahan menjelang senja saat matahari perlahan terbenam. Kembali ke negara kepulauan Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki perairan seluas 93.000 km persegi dan panjang pantai sekitar 81.000 km persegi, atau hampir 25% dari panjang pantai di dunia loh teman-teman. Hal ini tentu saja menjadi salah satu potensi unggul bagi Indonesia, terutama dalam sektor bahari dalam 10 tahun mendatang dan seterusnya. Dengan catatan, potensi ini harus dikelola dengan baik dan sama-sama kita jaga keindahannya. Selain itu, untuk meluaskan destinasi wisata bagi turis di Indonesia, sepertinya perlu juga ya untuk wisata bahari dikembangkan menjadi destinasi wisata berstandar internasional. Selain agar Indonesia dapat tetap bersaing dengan negara lain, pengembangan ini juga bisa menjadi langkah selanjutnya bagi pariwisata Indonesia untuk berada di level yang lebih tinggi. Lalu, teman-teman sudah tahu belum? Apa saja sih wisata bahari yang sudah ada di bumi pertiwi kita ini? Wisata bahari yang telah ada di Indonesia antara lain wisata bahari Raja Ampat di Papua, wisata bahari Wakatobi di Sulawesi Tenggara, wisata bahari di Lombok, wisata bahari Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan masih banyak lagi. Kedua, potensi wisata alam. Teman-teman tahu tidak berapa banyak wisata alam yang ada di Indonesia? Sudah pasti wisata alam di Indonesia tidak bisa terhitung, karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luas dan sangat indah. Potensi wisata alam Indonesia tak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Indonesia dikaruniai ragam bentang alam yang menakjubkan. Wilayah Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, dilewati garis khatulistiwa, jajaran gunung berapi, dan keanekaragaman flora dan fauna. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadikan potensi wisata alam Indonesia tak perlu diragukan lagi pesonanya. Potensi wisata alam Indonesia tentunya tak diabaikan begitu saja. Saat ini, pemerintah mulai mengembangkan potensi wisata alam Indonesia agar lebih dikenal dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku optimis dalam 10 tahun ke depan. Indonesia bisa mencapai keunggulan pariwisata domestik dan internasional menjadi destinasi wisata utama di Asia. Berdasarkan sumber daya alam yang ada di Indonesia,
hutan dan lautan bisa dijadikan objek wisata alam di Indonesia karena memiliki ketertarikan sendiri yang menarik untuk dijadikan objek wisata. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini banyak sekali kalangan remaja maupun orang tua yang senang berwisata alam untuk dijadikan tempatnya refreshing. Banyaknya pegunungan yang menyejukkan, serta kita bisa melihat keindahan sunset maupun sunrise dan keindahan alam yang terlihat dari puncak gunung yang didaki. Teman-teman, tahu tidak ada berapa dan apa gunung tertinggi di Indonesia? Jadi, di Indonesia memiliki 10 gunung tertinggi, dan gunung yang paling tinggi di Indonesia yaitu Gunung Jaya Wijaya yang terdapat di Papua dengan ketinggian 4.884 mdpl. Ketiga, potensi wisata olahraga. Inovasi dalam wisata olahraga sangat terbuka luas. Beberapa kegiatan fisik dalam wisata olahraga antara lain pendakian gunung, panjat tebing, olahraga selam, sepeda gunung, outbound, dan olahraga tradisional. Berdasarkan Kemenparekraf, Indonesia mempunyai 5 destinasi wisata olahraga unggulan. Kelima tujuan wisata tersebut yaitu Balai Sepeda Tour de Singkrak, Sumatera Barat, Borobudur Marathon Jawa Tengah, Sel Sabang Aceh, Bali Pro, dan Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dampak ekonomi wisata olahraga sangat potensial di Indonesia. United Nations World Tourism Organization atau UNWTO menjelaskan, wisata olahraga termasuk tren pariwisata yang memiliki pasar cukup besar. Diperkirakan pertumbuhan wisata olahraga di Indonesia bisa mencapai 18.790 triliun hingga tahun 2024 mendatang. Wisata olahraga membawa beberapa manfaat signifikan bagi destinasi yang menyelenggarakan acara. Dampak ekonomi dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ekonomi langsung terhadap ekonomi lokal dapat diperoleh dari pengeluaran wisatawan mancanegara untuk keperluan fasilitas tuan rumah, hotel, restoran, dan tempat hiburan. Selain itu, wisata olahraga juga dapat merangsang lapangan pekerjaan baru di wilayah tujuan wisata yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir, potensi gas alam terbesar. Teman-teman tahu tidak, kalau negara kita, Indonesia, memiliki gas alam yang sangat besar. Maka dari itu, komoditas gas bumi di Indonesia diprediksi akan menjadi tulang punggung energi nasional sampai tahun 2050. Walaupun persentase energi di Indonesia terus meningkat, negara Indonesia memiliki potensi gas alam yang sangat banyak. Masih diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam yang terdapat di Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Dengan sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu, menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Negara tujuan ekspor gas alam Indonesia yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Pemerintah telah menetapkan Kepmen ESDM nomor 134 tahun 2021 untuk mendukung kegiatan industri dan kelistrikan. Dalam aturan tersebut, harga gas untuk industri dan kelistrikan ditetapkan sebesar $6 Amerika Serikat per MMBTU. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur gas bumi dengan target penyambungan pipa transisi gas di Jawa dan Sumatera, serta penyediaan gas di wilayah-wilayah sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah timur Indonesia, dilakukan dengan mini rega gas alam cair. Di wilayah ini, gas akan digunakan sebagai pengganti diesel untuk kelistrikan. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga kekayaan alam dan budaya yang negeri ini miliki, agar Indonesia dapat bersaing dengan baik dan menjadi negara maju. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga
video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.